True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Lama tidak bertemu, Shalom. Sebuah kebahagiaan sendiri, saya bisa ada di Pasirian. Shalom juga untuk jemaat. Saya ngajak kita nyanyikan satu lagu. Karena satu fondasi ibadah apa? Sebelum segala pengetahuan, kita harus percaya Tuhan itu baik. Tanpa kita kepercaya dia baik, maka fondasi itu runtuh. Seorang yang menang, bahkan kenapa orang jadi martir, di tengah keadaan apapun, mereka tetap mempercayai bahwa Tuhan itu setia dan baik. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin, katakan. Sebab Engkau Tuhan yang memendongku. Tangan-Mu memegangku, cinta-Mu memulihkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Angkat hatimu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dengan lembut. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, sekali lagi ibu-ibu saja. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dan ku tahu betapa kasih-Mu. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Glory. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tolong klipnya disiapkan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan doa Bapa kami. Sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Sebuah doa bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi doa ini menggambarkan satu pattern ternyata. Bukan hanya tentang sorga di atas,
Tetapi how we walk in this life, bagaimana kita berjalan dalam kehidupan ini. Yesus adalah pengejawantahan manifestasi dari Bapa yang tidak kelihatan. Dia datang dari sorga dan dia jadi manusia untuk membawa hati Bapa kepada kita. Sebentar lagi kita memperingati kenaikan Tuhan ke sorga. Dia naik ke sorga sebagai imam besar dengan membawa darahnya yang menaikkan permohonan kepada Bapa untuk manusia. Jadi dialah sebagai perwujudan Allah sendiri sekaligus mediator, penghubung antara bumi dan sorga. Sebab Tuhan memberikan sebuah desain bagaimana kita melewati hidup ini. Bukan dengan sekedar berjalan dalam satu dimensi yang kita sebut realita. Tetapi Tuhan memanggil kita hidup dalam dua dimensi. Dimensi realita dan dimensi yang invisible, but real. Tidak kelihatan tapi nyata. Bahkan yang tidak kelihatan, itulah sumber dari yang kelihatan. We are designed to live in the two realm. Kita didesain, manusia adalah makhluk roh. Kita harus belajar hidup dalam dua realm. Dan sumber kekuatan dan kehidupan kita bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Sebab yang kelihatan ini fragile, rapuh. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Tetapi yang tidak kelihatan, itu kekal. Amin. Doa Bapa kami, bagaimana kerajaan sorga itu yang tidak kelihatan tetapi ada, itu dihadirkan dalam hidup kita. Dan kerajaan itu bukan sekedar kata-kata. Kerajaan sorga bukan sebuah doktrin semata. Oh, kalau gitu gak perlu doktrin. Kita pun perlu punya teologi dan doktrin. Tetapi buat saya doktrin, teologi, bahkan firman yang tertulis adalah sebuah GPS, sebuah petunjuk. Kalau orang di rumah makan, sebuah daftar menu. Bukan wujud. Anda ke rumah makan kan ada daftar menu. Anda bisa tunjuk. Ada gambarnya seringkali. Tapi gambar dan daftar menu itu tidak bisa Anda makan untuk membuat Anda kenyang. Tidak bisa Anda minum untuk membuat Anda segar. Amin. Tetapi ini dibutuhkan untuk minuman dan makanan itu dihadirkan. Amin. Kerajaan surga itu adalah wujud itu. Dan itulah yang dibawa Yesus. Itulah yang tidak pernah bisa dibawa oleh agama. Oleh sebab itu biarlah setiap orang percaya boleh menemukan kerajaan surga di dalam hidup ini. Amin. Sebab itulah harta, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Dan Tuhan mengingatkan hal yang paling utama di dalam hidup ini. Bukan tidak boleh mencari yang lain, tetapi carilah
dahulu kerajaan surga. Banyak orang terjebak. Sesungguhnya dia tidak pernah menemukan kerajaan surga. Bahkan agama menjadi seperti obat penenang yang menenangkan dia secara ilusi bahwa dia sudah sembuh dengan ritual-ritual. Misalnya orang kena tifus, minumlah obat penenang, obat penurun panas. Langsung dia sepertinya demamnya turun, betul? Betul? Tapi apakah dia sembuh? Tidak. Walaupun obat penurun panas itu dibutuhkan. Banyak orang terjebak melalui sebuah apa yang disebut ritual. Bukan berarti ritual itu tidak boleh atau salah. Tetapi ritual ataupun manner atau tata itu adalah sebuah sarana untuk menemukan wujudnya. Amin. It's the kingdom of God. Sebuah nyanyian yang klasik. Saya ajak Anda berkontemplasi. Mungkin nadanya, melodinya agak berbeda dengan yang kita biasa gereja Pentakosta dan Bethel. Tapi ini seperti Gregorius ya. Tapi saya ajak kita merenungkan, kontemplasi sebelum kita akan bahas satu persatu. Mari kita tolong ditayangkan. Tuhan memberkati. Buka hatimu, buka pikiranmu. Tuhan memberkati. Silakan ditayangkan. Lord.
doa ini dimulai dengan sebuah sapaan kepada Dia sebagai Bapa. Yesus disalib bukan karena Dia mengusir setan, bukan karena Dia menyembuhkan orang sakit. Ada sesuatu yang membuat marah ahli-ahli agama. Lancang kau. How dare you are. Sebab Yesus memanggil nama yang dalam konteks paradigma orang Yahudi ahli Taurat itu begitu sakral, Yud-He-Wah-He, Adonai. Tetapi Yesus memanggil Yud-He-Wah-He, Adonai itu Bapa. Abba. Apa yang dia ingin diajarkan kepada kita? Kehidupan itu dimulai dari sebuah relation. Relasi. Katakan relasi. Bukan prestasi. Seluruh kebenaran Alkitab itu, kata Tuhan, terhisap dalam sebuah kebenaran. Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, kekuatan dan akal budimu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa maknanya kalau kita renungkan? Sebuah relasi. Saya dengan Tuhan, saya dengan sesama, dan saya dengan diri sendiri. Dan itu bagaikan, nggak ada di sini, tiang tripod, 3 kaki yang bersama-sama dalam satu kesatuan. Kita nggak bisa berkata aku mengasihi Tuhan tapi kita nggak peduli kepada sesama. Kita nggak bisa katakan kepada sesama dan Tuhan kalau kita menolak diri kita sendiri. Amin. You have to accept yourself. Kau harus menerima dirimu dengan suatu syukur. Dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Katakan amin. Anda itu unik. There is no one else like you. Saya mau dengar kata amin. Bukan cuma Tuhan. Enggak ada orang lain seperti Bu Vivi, enggak ada. Ini apa? Barang apa? Bukan barang. Ini langka. It's a tailor made. It's not mass product. Halo. Dan Tuhan berkata, you are so precious. Engkau berharga. Ketika saya mempelajari Trinitas, saya tidak ingin tenggelam dalam sebuah filsafat yang atau konsep. Tentu saja saya mempelajari dan mendalami satu pengertian. Tetapi saya ingin Tuhan bawa dalam satu mengerucut sebuah makna. Apa makna di balik Trinity? Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan yang ingin bersekutu dengan umatnya. Tanpa Putra dan Roh Kudus, Bapa itu Allah yang tidak terhampiri. Terang yang tidak terhampiri dan api yang menghanguskan. Tetapi Bapa itu dikatakan Allah itu kasih. Dan dia bukan hanya mengasihi khususnya orang-orang yang dipanggilnya, Anda dan saya. Dia bukan hanya mengasihi. Saya punya istilah, dia falling in love. It's personal. Tuhan tidak berkata, Tuhan panggil namamu. Amin. Dia kenal satu demi satu. Saya bisa menyaksikan apa yang saya rasakan ketika dia hadir
menyatakan kasihnya. Itu bukan kasih yang umum. Sekalipun dia mengasihi berjuta-juta orang, tetapi setiap orang yang dia kasih, itu dia tawarkan sebuah kasih yang personal. Dan Anda tidak dibandingkan dengan orang lain. Amin. Anda tidak di-compare atas dasar prestasi. Sebuah hubungan dalam covenant. Bapa kami yang ada di surga. Dan apa yang tidak pernah ditawarkan dan bisa diberikan agama adalah sebuah hubungan. Dan doa ini memberikan gambaran. Kehidupan dimulai dari sebuah relation. Injil menawarkan kembali sebuah restoration of fellowship. Allah mengajarkan kapan Anda dan saya tercipta. Ketika sperma sang ayah bertemu dengan telur ibu kita. Ketika sperma dan telur ketemu, terjadilah kekuatan kehidupan. Amin. Listrik bagaimana itu menjadi sebuah energi ketika muatan positif bertemu dengan negatif. It's a relation. Life is all about relation. Kenapa orang sakit dalam jiwanya? Di sini ada healing center. Dia kehilangan relasi dengan dirinya. Semakin baik engkau punya relasi, semakin engkau menemukan makna hidup. Amin. Semakin kau kehilangan relasi, semakin kita menderita. Dikuduskanlah namamu. Sebuah relasi yang di dalam sebuah rasa hormat. Sekalipun dia bapa, sesungguhnya dia adalah raja. Datanglah kerajaanmu. Dari relasi itulah Tuhan memberikan atau menghadirkan apa yang disebut kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ketika tatanan itu digenapi, jadilah kehendakmu, maka kerajaan surga itu hadir di dalam hidup kita. Bukan waktu meninggal dunia. Untuk dia hadir, dia butuh tempat landing. Seperti pesawat dia landing di airport. Tuhan mengasihi semua anak Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa hadir kepada setiap anak Tuhan sampai dia menemukan pijakan. Adalah mesbah. Ukuran Anda dan saya mau tunjuk saya sendiri. Bukan secara tampak luar berapa aktifnya saya aktivitas pelayanan. Ini adalah ekspresi. Tetapi apakah saya memiliki mesbah? Sebab mesbah itu tidak terpisahkan dengan korban. Lihat di dalam perjanjian lama. Orang-orang beriman, tokoh-tokoh iman, dia memanggil nama Tuhan bukan sekedar memanggil. Dia membangun mesbah. Dan Tuhan hadir di atas mesbah. Itulah ibadah. Datanglah kerajaan.
Jadilah kehendak-Mu dan di bumi seperti di sorga. Di dalam hidup Anda dan saya, sorga itu tinggal. Dan di mana Tuhan tidak katakan bukan di sana dan di situ, sebab kerajaan sorga itu di antara kamu. Terjemahan itu kurang tepat, bukan di antara, it's within you. Tuhan itu sejak awal nggak ada waktu untuk membicarakan ini, tapi dia bukan hanya di sorga, dia membangun villa di bumi. Dia bersikina dwelling. Makanya waktu dia membawa keluar dari orang Israel dari Mesir, bukan hanya supaya bebas, bukan supaya kita dilepaskan, diampuni saja, supaya aku bisa tinggal di antara mereka. That I may dwell among them. Sebab dia Tuhan yang ingin ketemu. Ketika Anda jatuh cinta, apa ekspresi dan manifestasi orang yang falling in love? Pengen ketemu. Amin. Dan dia Allah yang membuktikan dia ingin ketemu dengan orang yang dipanggilnya, yang dipilih. Amin. Nah, dan di dalam kehadiran kerajaan sorga inilah yang membedakan Daud dengan Saul. Saul dalam krisis dia mempertahankan posisi. Dia tidak ingin kehilangan posisinya sebagai raja. Daud dia merelakan dirinya kalau kerajaannya tahtanya diambil. Tapi satu hal yang dia minta, apa? Jangan ambil rohmu di dalam hidup. Daud mengejar relasi. Dan justru Daud tidak kehilangan posisinya. Amin. Lalu berikutnya apa? Give us this day. Berikan pada kami. Bukan makanan secukupnya. Makanan berkat hari ini. Our daily bread. Jatah bagian yang kau sudah sediakan. Dan Tuhan menantang, lihat burung di udara. Tak pelihara, apalagi engkau. Amin. Kita hidup dengan sebuah jatah. Ada sebuah jatah yang sudah disediakan. Dan Tuhan mengangkat isu ini. Dan ini bukan hal yang fana. Bukan sesuatu yang kedagingan. Oh, kerja, cari duit. Banyak istilah orang tua, kemana? Pamit sama anaknya. Papa cari duit. Jangan ngomong begitu, saya bilang gitu. Bekerja itu bahasa aslinya waktu Adam disuruh mengelola Taman Eden itu aubat. Aubat itu bekerja, beribadah dan menyembah. Itu dalam satu kata, aubat. Jadi pekerjaanmu ketika engkau melakukan dalam kehadiran kerajaan sorga, itu bukan sesuatu yang kedagingan, tetapi satu ibadah. Amin. Dan kerajaan sorga bukan soal kata-kata. Kasih, kebenaran, kuasa. Saya nggak ada waktu. Saya lagi rencana untuk mengadakan seminar tentang doa Bapa Kami. Yesus waktu di atas kayu salib, saya kagum. Dia melakukan satu misi yang besar. Tetapi dia juga melakukan hal yang sepertinya kecil. Apa? Dia nitipkan ibunya Maria kepada anaknya, muridnya Yohanes. Tentang apa, Pak? Duit belonjo. Halo? Ibu-ibu ngerti duit belonjo? Oh, ngerti. Yesus tahu pergumulan kita. Uang belanja bulanan. Amin. Ibu-ibu jangan khawatir uang belanja bulanan. Maria seorang janda. Dan waktu itu
seorang istri, seorang wanita secara umum tidak bekerja. Dan dia titipkan secara ekonomi. Blessing. Daily life. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan. Amin. Dan ketika saya bicara berkat, kita bicara berkat, bukan soal tampak luarnya dulu. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang diberkati. Disertai. Yusuf keluar dari rumah, dijual sebagai budak, tangan kosong. Yusuf tidak punya modal, bahkan KTP status saja nggak punya, betul? Dia seorang budak tanpa masa depan, status sosial. Tetapi dia punya satu hal, dikatakan dalam Kejadian pasal 39, Tuhan menyertai. Amin. Yusuf dari tidak punya, nothing, jadi something, somebody. Amin. Sementara anak yang hilang keluar dari rumah dengan pundi-pundi penuh, perut kenyang. Amin. Tetapi dia keluar dari persekutuan dengan Bapa. Dia pulang dengan pundi-pundi kosong. Halo. Berkat bukan apa yang kelihatan ini dulu. Tetapi berkat dimulai dari di dalam. Amin. Biarlah kerajaan surga hadir. Sehingga engkau menjadi orang yang diberkati. Dan dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 3 atau ayat 2. Dan tuannya melihat. Padahal Potifar bukan orang percaya. Artinya Potifar melihat secara tangible. Oh, tangible apa? Secara kasat mata. Perhatikan nih. When you are blessed, people can see. Pastikan Anda menjadi orang yang diberkati. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kerajaan surga tinggal. Bagaimana itu tinggal? Anda harus menyediakan pijakannya. Amin. Amin. Poin berikutnya. Ampunilah apa? Kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Bagaimana pergumulan dalam hidup kita? Kita orang manusia yang seringkali punya kesalahan dan kita setiap kali perlu memohon pengampunan. Kita setiap hari kita mandi. Amin. Tetapi pergumulan bagaimana we walk in this life. Bagaimana kita melewati kehidupan di bumi. Satu poin. Yang tadi isu berkat. Yang kedua apa? Memberikan pengampunan. Anda dan saya dalam hidup dijalani di dunia ini, di bumi ini. Dalam realita. Anda jangan pernah mimpi Anda gak pernah disakiti dan tersakiti. Saya mau tanya, adakah di antara Anda yang hadir, Anda gak pernah disakiti? Angkat tanganmu. Anda gak pernah disakiti seumur hidupmu? Siapa yang bisa berkata begitu? Angkat tanganmu. Kalau Anda angkat tangan, saya juluki Anda manusia ajaib. Kita melewati hidup. Kita akan bertemu dengan rasa sakit dan kita akan pernah disakiti. Setuju Bu, Bapak? Tapi jangan GR dulu. Sengaja tidak sengaja kita juga bisa menyakiti orang lain. Itulah sebabnya hal yang kita perlu menang dalam hidup itu apa? Lepas dari sakit hati. That's the point. Lepas dari kekecewaan.
moving forward. Sebab tidak mungkin kita dalam hidup ini tidak pernah tersakiti dan disakiti. Dan Yesus sebagai manusia melewati semuanya itu. Dia mengerti apa itu dikhianati. Halo? Dia mengerti apa itu dicaci maki. Dia mengerti apa itu dipermalukan. Itulah sebab dalam 1 Yohanes 2 ayat 9. Inilah tanda anak. Orang yang di dalam terang atau gelap. Mereka yang 2 ayat 9. Dalam terang tetapi dia membenci saudaranya. Ini bukan, saya tidak bicara orang jahat. Dan Tuhan firman itu mengunci dalam 1 Yohanes 3 ayat berapa itu? 8 atau 18. Inilah tanda anak Allah dan anak iblis. Mereka yang tidak berbuat kebenaran. Tapi mereka yang tidak mengasihi saudaranya. Anda dan saya bisa 7 kali seminggu ke gereja. Dan itu gak salah mungkin. Tetapi kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan, maka kita tidak terhubung dengan dimensi dan frekuensi sorga. Amin. Maka jangan percaya dengan yel-yel dan seruan sesuatu yang kelihatannya tujuannya luhur, tetapi digerakkan dengan kemarahan dan kebencian. Apa yang dituding? Apa yang dilakukan Yesus? Dia menuding Yohanes 8:44. 40 atau apa? Iblislah bapamu. Coba dicari. Itu orang-orang yang secara luar beribadah. Hidup moral dan dia membanggakan dirinya kepada bapaknya, kepada Allah. Aku enggak seperti dia. Aku enggak mencuri. Tetapi Yesus dengan tegas berkata, iblislah bapamu. Kenapa? Karena engkau ingin membunuh seperti yang dilakukan bapamu. Saya nggak perlu cerita. Saya nggak perlu cerita, Anda mengerti di Indonesia ada eksis. Orang-orang yang rasanya udah kepingin membunuh orang yang tidak sepaham dengan dia. Halo? Dan mereka bukan orang-orang yang dikatakan preman. Tetapi secara bungkus orang-orang yang disebut rohani. Dan saya terkejut, itu tidak hanya bicara orang dalam kepercayaan lain. Sejarah gereja pun ada kejadian-kejadian seperti itu. Pembunuhan-pembunuhan. Iblis kelihatannya cukup berhasil dalam hal ini. Buka hati kita. Jikalau ada orang yang Roh Kudus ingatkan pagi ini, lepaskan pengampunan. Supaya kerajaan maut tidak punya pijakan dalam hidup kita. Pengampunan diminta oleh Tuhan. Bukan untuk kepentingan orang yang kita ampuni. Tapi untuk kepentingan pertama kali adalah diri kita. Supaya kita menemukan kehidupan. Dan poin pengampunan adalah poin yang diulangi 2 kali setelah doa ini selesai. Siapa yang mengampuni orang lain, dosanya juga. Siapa yang tidak mengampuni, dosanya juga tidak diampuni. Dua hal yang itu adalah sesuatu yang harus kita punya dari dalam. Blessing dimulai dari yang tidak kelihatan. Tetapi manifestasinya membuat orang itu tidak berkekurangan. Amin. Kita melewati pandemik, tetapi bagaimana kasih setia dan pemeliharaan Tuhan itu nyata. Poin kedua, pergumulan di dalam kita yang harus kita menangkan adalah melepaskan kekecewaan.
dan memberikan pengampunan. Ulangan 23 ayat 7, ayat 1 apa? Judulnya apa? Anda boleh baca dalam Alkitab. Orang-orang yang tidak bisa masuk dalam jemaat Tuhan. Ini bicara keturunan Moab yang najis, buah pelirnya hancur, tetapi ditutup. Jangan kau menganggap keji Edom dan orang Mesir. Saya terkejut ketika membaca ayat ini. Siapa Edom? Esau, saudara, tetapi jahatnya minta ampun. Siapa Mesir? Pemimpin. Kalau anak muda itu bisa orang tua. Siapa yang punya kemungkinan menyakiti hati kita? Pemimpin dan saudara. Betul? Dan Tuhan bilang, mereka orang memang jahat. Tapi jangan menganggap mereka itu keji. Yusuf dikhianati oleh siapa? Saudara. Tetapi dia sadar dia diberkati. Justru untuk memelihara orang yang pernah menjual dia. Amin. Izinkan Roh Kudus bicara. Yang terakhir. Poin ketiga. Jangan masukkan kami dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Kata jahat bahasa aslinya paneros. Itu bisa berkata pain. Itu sesuatu yang dari apa? Outside. Kuasa maut. Pedang. Kelaparan. Sampar. Sakit penyakit. Pedang. Membuat orang konflik. Dan sampar. Kelaparan. Ekonomi. Lepaskan kami dari sangat maut, kemiskinan, sakit penyakit, dan permusuhan atau kuasa yang merusak. Dan doa ini ditutup dari sebuah relasi sebagai Bapa. Kita belajar tatanannya dan kita akan melihat dia dan masuk dalam sebuah penyembahan kepada dia sebagai Raja. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, yang berkuasa dan penuh kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa hal yang paling penting dan utama? Carilah dahulu kerajaan surga. Bagaimana kita melewati hidup ini di dalam melalui kehadiran kerajaan surga, dan kita mengalami kuasa kasih-Nya, dan kita belajar kebenarannya, dan kita mengalami kuasa-Nya, kuasa kemakmuran. Orang Israel keluar dari Mesir, berhenti jadi orang miskin. Kuasa perlindungan pasca Passover lewat. Evil cannot touch you. Yang ketiga, kuasa kesembuhan. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. I exalt thee. Doa ini ditutup dengan penyembahan. I exalt thee. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Buka tanganmu, pejamkan mata kita. Oh Tuhan, angkat tangan dan hatimu. Carilah kerajaan surga dan kebenaran. Aku sembah. Bangun mesbahmu. Kau ku sembah. Mintalah, carilah, ketoklah. Siapa yang minta diberi. Oh Tuhan, sekali lagi oh, aku sembah.
angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat suaramu. Tuhan, hadirlah, datanglah kerajaanmu. Aku menyediakan pijakan bagimu. Oh Tuhan, aku sembah. Ketika dia hadir, dia tidak hadir dengan tangan kosong. Ada berkat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan dalam hidup kita. Oh Tuhan, sama-sama aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, sampai dia, sama dia. Jangan tunggu Tuhan menjamahmu, cari dia, temukan dia, panggil namanya. Oh Tuhan, angkat tanganmu dengan lembut. Aku sembah. Pagi hari ini jangan sia-siakan. Saudara yang sakit, saudara yang bersedih hati, saudara yang berputus asa, saudara yang merasa hidup ini hampa, saudara yang capek, saudara yang lelah, saudara yang merasa tertolak. Alami kerajaan surga itu datang. Oh, aku sembah, aku sembah.